Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maca nama tajam. Halo anak-anakku yang ada di seluruh penjuru Nusantara dan terkhusus anak-anak macaku yang ada di Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan anak-anak macaku dalam keadaan sehat walafiat, selalu ceria, tetap semangat untuk belajar, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, anak-anak macaku, senang sekali rasanya hari ini Senin 27 September 2021 kita berjumpa kembali dalam program pembelajaran jarak jauh terpadu tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Sinjai. Bagi anak-anak yang sedang sakit, Ibu doakan semoga cepat sembuh. Jangan lupa minum obat dan istirahat yang cukup supaya bisa semangat lagi mengikuti pembelajaran kita. Anak-anakku maca yang hebat, senyum dan semangat ya, karena belajar itu butuh senyum dan semangat. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri. Atau sudah ada yang kenal dengan Ibu Guru? Jadi, hari ini kita akan belajar di kelas 6. Bersama dengan saya, Ibu Adriansi Sakti SPD. Ibu mengajar di SD Negeri 86 Lapadata, Kecamatan Sinjai Tengah. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran ke-6. Nah, anak-anak maca di rumah sudah siap belajar? Ya, pastinya sudah siap ya. Sudah mandi? Nah, sudah sarapan? Ya, jadi Ibu Guru kembali mengingatkan jangan lupa mandi agar tubuh kita bersih dan sehat, terhindar dari segala penyakit. Sedangkan sarapan membantu otak kita untuk berpikir dengan cerdas. Kalau begitu, silahkan anak-anakku siapkan perlengkapan belajarnya. Siapkan pulpennya, buku tulis, dan jangan lupa buku paketnya. Baik, anak-anak maca sudah siap semuanya? Ya, Ibu yakin anak-anakku sudah siap semua. Baik, kalau sudah siap, sebelum kita belajar, apa yang kita lakukan? Iya, maca. Kita berdoa terlebih dahulu. Jadi, ingat ya nak, sebelum kita memulai aktivitas, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Berdoa selesai. Masih ingat tepuk dan salam PPK-nya? Bagus. Pasti masih ingat ya? Nah, kita salam dan tepuk PPK dulu ya nak. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat.
Hebat semuanya. Baiklah nak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah membaca, peserta didik mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. Yang kedua, dengan menuliskan pengalaman diri, peserta didik mampu menyebutkan contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, dengan menuliskan pengalaman diri, peserta didik mampu memberikan pendapat atas pelaksanaan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dengan tepat. Selanjutnya, dengan membuat poster, peserta didik mampu mengampanyekan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dengan percaya diri. Nah, anak-anak remaja yang ada di rumah, itulah sebentar tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, anak-anakku masih ingat dengan teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu. Adapun struktur teks eksplanasi terdiri atas 1. Pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua, deretan penjelas atau inti. Dan yang ketiga, penutup atau kesimpulan. Nah, anak-anakku, kita dapat menuliskan kesimpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca terlebih dahulu teks tersebut secara keseluruhan. Setelah itu, kita dapat mencatat pokok pikiran agar setiap paragraf dapat terbentuk menjadi sebuah kata atau kalimat. Setelah itu, barulah kita dapat menyusun kata atau kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Nah, mari kita cermati kembali kisah perjuangan Bapak B.J. Habibie. Silahkan perhatikan layar anak-anakku masing-masing. Judul dari teks eksplanasi di sini adalah Disiplin dan Kerja Keras Awal dari Sebuah Inovasi yang Cemerlang. Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kecil. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA beliau masuk di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk belajar, bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburnya dengan mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar diploma insinyur di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman
dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1.000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Doktor Insinyur dengan nilai sangat sempurna. Buah kerja keras. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi Vice President sekaligus Direktur dan penasehat senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan kepada tanah air. Tahun 1965, Habibie mengundang insinyur Indonesia sebanyak 40 orang untuk bekerja di Jerman, guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbangkan berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Vector, Habibie Theorem, dan Habibie Method, yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crab karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie Bapak Teknologi Indonesia. Pada tahun 1976, Habibie mendirikan pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtonio dan industri strategis lainnya. Nah, anak-anakku, setelah kalian membaca tentang B.J. Habibie, silahkan anak-anakku menjawab soal yang terdapat pada buku paket anak-anakku atau yang tampil pada layar anak-anakku. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa saja penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional? Pertanyaan kedua, sikap apa saja yang dimiliki Habibie sejak beliau kanak-kanak hingga saat ini? Yang ketiga, apa yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Dan yang keempat, adakah hubungan antara disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dengan prestasi yang akan dicapai dalam hidup manusia? Silahkan anak-anakku jelaskan secara singkat. Diskusikan bersama dengan teman anak-anakku dan tuliskan jawabannya dalam bagan berikut ini. Tuliskan nilai-nilai keteladanan untuk menjadi seorang penemu. Nah, anak-anakku, harus diingat bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi seorang penemu.
Silahkan terapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan keseharian anak-anakku. Nah, masih ingat apa itu hak? Ya, jadi hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Penggunaan hak harus dilakukan dengan bertanggung jawab agar tidak ada yang dirugikan. Nah, Ibu ingin bertanya, bagaimanakah perasaan kalian jika tidak memperoleh hak? Misalnya saat listrik padam. Nah, tentu tidak enak, bukan? Salah satu penyebab pemadaman listrik adalah penggunaan listrik secara berlebihan. Oleh karena itu, anak-anakku harus menghargai hak orang lain jika ingin memperoleh hak kita, yaitu dengan menghemat penggunaan listrik. Ya, anak-anakku silakan perhatikan gambar pada layar masing-masing. Pada gambar, mematikan televisi setelah menonton merupakan contoh penggunaan hak serta pemanfaatan listrik secara bertanggung jawab. Nah, tugas anak-anakku, silakan tulis pengalaman anak-anakku dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Jelaskan manfaat dari memiliki sikap bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban kita. Selanjutnya, tugas yang akan dikerjakan adalah silakan anak-anakku membuat sebuah poster yang berisi ajakan untuk mempraktikkan sikap hidup bertanggung jawab. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam poster, yaitu terdapat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup bertanggung jawab. Yang kedua, terdapat keterangan singkat tentang pentingnya memiliki sikap hidup bertanggung jawab. Yang ketiga, terdapat contoh sikap melaksanakan sikap hidup bertanggung jawab. Ingat, anak-anakku harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Posternya juga harus jelas, menarik, tulisannya rapi dan bersih. Tugas selanjutnya, silahkan cermati kembali catatan tentang hasil pengamatan rangkaian listrik di satu ruangan sekolah. Tuliskan kembali dalam bentuk gambar berseri. Perhatikan kriteria yang harus terdapat dalam gambar seri, yaitu terdapat gambar yang jelas, harus sesuai dengan fakta yang didapatkan saat pengamatan. Yang kedua, terdapat keterangan singkat tentang fungsi setiap bagian-bagian. Kemudian terdapat keterangan singkat tentang proses jalannya arus listrik pada rangkaian tersebut. Diingat kembali, anak-anakku menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Gambarnya juga harus jelas, menarik, tulisannya rapi dan bersih. Setelah kalian selesai mengerjakannya, silahkan presentasikan poster dan gambar berseri tersebut di depan kelas atau kepada kelas lain di sekolah. Nah, anak-anakku, kalian telah mengenal berbagai penemuan. Penemuan-penemuan tersebut mempunyai pengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan kita. Silahkan anak-anak tuliskan
penemuan yang kalian ketahui dan tuliskan pengaruhnya bagi kehidupan, baik itu aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Nah, anak-anakku di rumah dapat menuliskan jawabannya dan mengumpulkan ke bapak atau ibu guru masing-masing di sekolah. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum ibu guru menutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Pesan ibu guru hari ini, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan COVID-19 ini hilang dari kehidupan kita. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh ibu guru. Yang nantinya anak-anakku maca di rumah memberikan tugasnya kepada guru kelas masing-masing. Ingat nak, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Anak-anakku tidak harus menjadi hebat dulu untuk memulai, tapi anak-anakku perlu memulai untuk menjadi hebat. Selamat belajar di rumah, tetap semangat, sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih, selamat belajar, salam maca nama tajam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Bapak dan Ibu guru, telah lama kita tak bertemu. Aku ingin belajar bersama, ku merindukanmu. Walau tak belajar di sekolah, namun kau tak pernah merasa lelah membimbingku dan mengajariku walau dari rumah. Guruku teringat selalu masa indah bersamamu, zikir pagi dan tilawah bersama muridmu, menyimak hafalan, sholat puasa, ikuti sunnah Rasulullah. Guruku, ku yakin semua pasti akan berlalu. Dengan ikhlas, tabah dan sabar kita menunggu. Semangat selalu sampai semuanya indah karena Allah. Walau tak belajar di sekolah, namun kau tak pernah merasa lelah membimbingku dan mengajariku walau dari rumah. Guruku teringat selalu masa indah bersamamu, zikir pagi dan tilawah bersama muridmu, menyimak hafalan, sholat puasa, ikuti sunnah Rasulullah. Guruku, ku yakin semua